Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua. Senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu kembali di program acara Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, hadir setiap Senin hingga Kamis. Ya, pada pukul 8 hingga pukul 9 lewat ya. Ya, dan harapan kami mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga yang saat ini mungkin lagi sibuk-sibuk di tempat kerja atau di kantor ya. Tak lupa kami aturkan selamat bekerja, selamat melaksanakan segala rutinitas pagi ini. Ya, mudah-mudahan aktivitasnya tetap lancar. Khususnya juga untuk saudagar Iga yang saat ini sibuk-sibuk di pasar, mungkin ada di pasar saat ini lagi melayani pelanggan atau pembeli ya, sambil mengikuti acara kita di pagi ini, yaitu Ogi Baru Menyapa. Seperti biasa di setiap hari kita hadir, tentunya saya Alil bersama dengan Bang Ilo. Ya, saya sapa dulu Bang Ilo, saat ini sudah ada di studio 2 ya, di Jalan Asoka nomor 26. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alil. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat untuk semua dan salam sejahtera untuk kita. Salam demokrasi, Bang Alil. Iya, agak kere Batu Mai. Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Iya, pagi ini ya masih cuacanya agak ya bagus ini, bersahabat dan cocok untuk melaksanakan segala rutinitas pagi ini. Ya, baik di luar rumah ini. Ya. Oke, pagi ini Bang Ilo, ya tentu kita mau agak berita-berita agak sih. Yes, soy. Agak situ, Mai. Iya. Iya, biasanya kan demo biga bonero de Pak. Masih berlanjut meskipun sudah kelihatan ada pernyataan dari pemerintah ya yang disampaikan oleh sekdanya bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian. Oh iya, berarti penyesuaian di mana? Mungkin seperti itu ditangguhkan dulu, Bung Alil, setelah melihat kondisi barangkali tidak kondusif ya. Iya. Seperti itu. Meskipun di awal-awal kita lihat pemerintah mencoba untuk bertahan bahwa itu adalah termasuk salah satu keputusan dari pusat ya, katakanlah dalam hal ini Mendagri, dan daerah hanya melakukan penyesuaian. Tetapi terakhir kan juga kita lihat secara nasional Mendagri telah mengeluarkan beberapa kali instruksi bahwa daerah sebaiknya melakukan penyesuaian disesuaikan dengan kondisi situasi dan kondisi daerah masing-masing. Tidak menjadi sebuah keharusan gitu, atau bahwa harus menaikkan sekian tidak, harus sesuai dengan kondisi. Iya. Mau tato ya nak kok sangit lo ipatik pajak ya Pak Wahid itu. Iya. Iya. Ya nena sengnya makada pangeli atau ekonomi mako ke masaki ya. Napa pajak liwat-liwat. Iya. Jadi iya, untuk pagi ini Bang Ilo ya. Iya. Makada ku bawa nih agak kurang lebih 300% kayak itu. 300% Bang Alil. Setelah dihitung-hitung ya sekitar 300%. Iya, 300%. Jadi boleh siaga kelipat bansana kok 20 sebu. Ikali ro 300% kali 3 wah tata 3 kali lipat. Berarti 90. Saya 80. Dari 20 ke 80. Baik. Liwat metoy Bang Ilo.
Iya, jadi itu tidak terasa bagi yang kecil. memiliki PBB kecil. Tapi kalau yang misalnya membayar PBB katakanlah 10 jutaan, terus tiba-tiba naik misalnya sampai 300%, berarti kan langsung dia bayar 40 ya Bung Lil ya. Iya. 40 juta ya. Itu kan sangat terasa. Bagaimana lagi ada yang indikasinya naik sampai 1.000, ada yang naik, ada juga yang diduga ya. Ini pare-pare tidak lama lagi juga panas ini Bung Ali. Mage Karena pare-pare juga ya PBB juga. Jadi iya PBB nanti ini sama dengan apa ya? Maksudnya akan naik banyak juga. Daerah-daerah selama ini menaikkan PBB-nya kan tanpa katakanlah sosialisasi yang cukup Bung Ali. Iya. Jadi ero kapa tapata seleng makam aja pi matu tanya pata seleng mana kata psikolo aja nasi kumi biasa toh. Iya. Akhirnya muncullah gejolak-gejolak karena mungkin ya sosialisasi tidak terlalu bagus, kemudian melibatkan stakeholder terkait, katakanlah tokoh-tokoh masyarakat, pelaku usaha, akademisi, LSM dan sebagainya ya sehingga ya kegiatan ini menemui resistensi. Tapi ini adalah efek berantai dari apa yang pernah ada di Pati sebenarnya Bung Olim. Kalau di Pati kemarin tidak bergejolak, mungkin juga di daerah-daerah lain tidak terlalu seperti itu. Tapi karena Pati kemarin sudah melihatkan bagaimana dahsyatnya civil society di sana, masyarakat melakukan penolakan sehingga ditunda ya, dibatalkan memang Bung Olim. Oh iya batalkan ya mereka pajak dibatalkan yang kenaikan pajak itu Bung Lil yang 250% itu ya dibatalkan dan meskipun sudah dibatalkan kan tapi wali kotanya akhirnya bupatinya akhirnya ya terancam juga karena DPR akhirnya membentuk tim pansus ya kemudian ya mungkin dia bisa saja melakukan proses pemaksulan atau pemberhentian. Tapi itu kan sudah ranah politik ya. Saya yakin tidak sampai ke situ karena kita lihat Pak Bupati yang ada di sana itu adalah kader Gerindra, Bung Alil. Jadi saya lihat ada faktor eksternal mungkin yang menjadi pertimbangan sehingga ditunggu dulu reda-reda ini persoalan baru tim ini mengambil keputusan yang mungkin bisa diterima oleh semua pihak, apalagi tokoh-tokoh yang melakukan demo kemarin kan 1-2 sudah menyatakan sikap tidak melanjutkan demo karena apa yang menjadi tuntutan mereka itu sudah terpenuhi Bung Alil. Tetapi sebagian juga tetap berkeras karena targetnya mungkin memang lain ya. Lain metode kapan targetnya sudah sudah maksudnya sudah dipenuhi kebutuhan keinginannya tetapi tetap mau melanjutkan berdemo. Mungkin targetnya memang bagaimana menurunkan bupati seperti itu. Iya. Ya maku kutana Kak, apakah ini kan ada DPR tak toh di DPR ini. Apakah biasanya ini kalau ada kenaikan pajak atau pengusulan penaikan pajak ini dibahas di DPR atau tidak itu? Biasanya. Mestinya dibahas di DPR Bung Alil. Mestinya dibahas Bung Alil. Kita lihat di Bone kan kemarin ributnya itu karena ada satu anggota DPR kan kalau saya tidak salah dari partai apa itu PKB atau apa ya yang satu orang saja Bung Alil dari semua anggota DPR itu yang melakukan penolakan atau dia tidak ingin masuk di dalam pembahasan tentang kenaikan PBB itu Bung Alil. Artinya apa? Kebijakan menaikkan PBB ini tentu melalui proses DPRD untuk meminta persetujuan karena ini terkait dengan persoalan dana atau persoalan anggaran. Iya, berarti aku kapan persetujuan DPRD berarti didukung ikut tuh anggota dewan. Iya. Kedua-duanya kan. Iya, kedua-duanya. Jadi bukan hanya mendemo eksekutifnya tapi juga legislatifnya karena legislatif memberikan persetujuan. Iya. Oke. Ya, seperti yang kita tentunya bahas ini sekaitan dengan PBB atau pajak bumi dan bangunan ini. Iya. Kalau sumpama Bang Elo. Agak kira-kira kejadian aku pajak bumi dan bangunan atau PBB ini naik di baru. Iya. Apa kira-kira
jadinya. Agak kejadian. Apa kejadian? Iya, iya. Jadi, Apakah warga siap menerima atau justru merasakan terbebani? Atau ada kan ini kita belajar dari Bone ini sama Pati di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Yang naik hingga 300%. Pertanyaannya yang muncul bagaimana jika hal ini terjadi di Kabupaten Baru. Jadi ya kita mengajak ini untuk saudagar IGA atau yang mengikuti acara kita yang ingin berkomentar. Siapa tahu nama kan makan jatuh nak yang kali agak suara nama masyarakat aku Beru. Nak kira-kira apa yang rete pemerintah Kabupaten Beru agak kira-kira menerima atau ada juga reaksi. Apa itu Beru itu kan dek makasih nama mata itu Beru balik. Kadang dia rasional juga betuan atau tapi ya kita tidak tahu seperti apa ya kecuali kalau kita mendengarkan dulu nanti teman-teman kita kira apa kalau dikasih ini. Mana kok mega kubolana tudu atau lo cerita keluar kop kiri kanan atau juga ada program aksi atau menerima saja bang. Gitu. Iya, apa engkau ini contoh ya? Agak senai masukan ini. Iya, yang dilontarkan di grup ini waktu ada flyer ya yang dikirim di grup-grup itu ada yang mengatakan ini. Ya, tapi sekedar masukan. Alangkah baiknya kalau bupati dan wakil bupati terpilih membuktikan dulu janji kampanyenya. Membuka lapangan kerja dan mensejahterakan warganya, baru bicara masalah rencana kenaikan pajak. Betul. Iya, iro anuna contoh masukan rekena. Iya, ajane olo tapen reen pajak Iya. Tanu ni olo jancita. Makuto apa memang iro kepala daerah tadinya mah kada berumi yang di sana lah. Betul, anda ero masyarakat nak makan jadi pakai dingi makan jadi wasele. Makan jadi pelolongan meningkat di pelolongan kan itu mana nama gagai ipesu seket nah kan. Apalagi misalnya kalau kita punya tanah naik nilainya NJOP-nya. Kan itu mana marga pakai balu matu masuk itu. Lalu makro kira-kira. Irita jolo kada aga tu mai progres na pembangunannya jolo kalau memang mau dinaikkan. Tapi kalau sampai hari ini Bung Ali kalau kita lihat data-data atau informasi memang belum naik ya. Belum ada rencana. Tapi ini kan sebenarnya Bung Alil menjadi fenomena juga yang serba dilematis memang ini Bung Alil. Ini kan impact dari sebenarnya dari sebuah efisiensi anggaran secara nasional Bung Alil ya. Musim mete makuku daerah Bung Alil ya. Apalagi malah saya dengar itu tahun 2026 ke depan itu transfer daerah itu semakin berkurang Bung Alil. Semakin berkurang. Jadi ada daerah-daerah kemarin itu yang sudah mencoba menganalisa bahwa kalau tahun 2026 transfer daerah semakin berkurang sampai sekian persen, katakanlah 20% atau berapa persen itu, mereka memang agak kesulitan untuk melakukan pembangunan yang sifatnya infrastruktur yang memerlukan anggaran besar Bung Alil. Oleh karena itu ya salah satu jalan pintas yang mereka bisa hitung ya berapa jumlah wajib pajak PBB kita. Kalau dinaikkan sekian maka sekian puluh miliar bisa didapatkan dari situ. Nah persoalannya juga tidak semudah itu karena kondisi ekonomi masyarakat kita yang belum pulih atau yang tidak sedang baik-baik saja Bung Alil. Nah di situ problemnya sehingga perlu dicari titik temunya. Seperti itu Bung Alil. Apa kok de naga transferan oleh pusat atau makurangi wah berarti pertanyaannya kayak gini kasih malah apalagi tidak semua daerah memiliki sumber PAD yang bagus.
Ada daerah memang yang kalau tidak ada dana transfer dari pusat Bung Alil. Iya. Ada metonan oleh biayai daerahnya. Tidak bisa lagi Bung. Bergabung dengan daerah-daerah lain. Misalnya menjadi satu baru bisa. Karena kalau kita mau pikir ya kalau hilang itu Bung Alil atau dikurangi itu. Katakanlah diangkat dengan dana transfer itu memang sangat berpengaruh terhadap daerah. Artinya pemimpin atau kepala daerah tidak bisa lagi mentunaikan keseluruhan daripada janji-janji politiknya. Terutama bagi daerah-daerah yang sumber PD-nya yang tidak terlalu besar, katakanlah kita di Baru ini yang PD kita ini kan hanya kurang lebih berapa saja Bung Alil ya. Tidak cukup 1 T. Tidak cukup 1 triliun Bung Alil ya dalam 1 tahun ya, ini kan termasuk kecil sebenarnya kalau kita mau pikir Bung Alil ya. Iya. Oke, dan untuk yang saat ini lagi menonton atau mengikuti acara kita, jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link ini ke teman atau ke grup-grup Anda, ya di grup WA atau di mana, supaya lebih banyak mengikuti acara kita. Mungkin ada yang ingin berkomentar terkait dengan tema kita pagi ini, yaitu terkait dengan jika pemerintah daerah atau Pemda baru menaikkan pajaknya, apa komentar Anda? Ya, jika pajak bumi dan bangunan atau PBB naik ini, apa suara warga baru? Ya, jadi silakan Anda bisa komen di bawah. Ya, apa yang ingin disampaikan? Ya, kalau jika terjadi nih pajak atau PBB di Baru ini naik, ya tentunya kita tunggu komentarnya di pagi ini. Ya, baik melalui Facebook, kemudian YouTube dan TikTok. Oke. Bung Ilo. Ya, silahkan dibacakan dulu Bung Alil. Iya. Sudah sempat ada komentarkah kalau ada ya? Iya. Jadi untuk yang komen silakan kita nantikan. Ya, kayaknya sudah ada yang mau gabung ini, Bang Ilo. Ada. Iya, silakan Bang Alil. Iya, yang ada sudah multi nih. Siapa tahu ada yang mau komentar ya. Ya, silakan. Iya. Kita ajak untuk yang mau komal atau berpartisipasi di pagi ini, ya berbicara terkait dengan tema kita pagi ini. Halo, assalamualaikum Pak Samsul Rizal. Selamat pagi. Halo. Halo. Pak Samsul Rizal. Iya, kayaknya belum bisa gabung kayaknya. Iya. Oke. Ya, baik, untuk Anda semua masih di acara kita di pagi ini. Ada KPK TikTok ini. Ya. KPK TikTok bayana tuh KPK anak TikTok Bang Ilo sange rampe tu KPK kita selet-selet tu nako KPK rampe apa nggak sedih topodasi ka unik ke daerah KPK yang ada sudah ada lagi di 10 kabupaten di Sulawesi Selatan. Jadi mega kita selet-selet tiga ngaran itu KPK anak ko melakukan pengamatan Bung Alil. Dene sedih dene riseng pada itu intelijen hebat itu. Aku intelijen kan banyak seperti kayak apalagi ODGJ itu bukan ada juga seperti itu engkau balu es dawet dan sebagainya untuk jadi dari risengnya jadi tiba-tiba kamu nih lagi. Makasih banyak. Makasih banyak untuk Mini Jaya. Ini selalu hadir ini. Luar biasa ini. Iya, makasih banyak. Sehat-sehat selalu ya. Nah, PKPK TikTok ini urasa na terima saya tahu saya dek na terima Ya, betul. Anar nak ko ipendre kapaku baru pajak nak ko dek toma natali liwat noler kapang natarima toma. Tapi kalau terlalu juga mungkin memberatkan ya, mungkin di situ baru ada reaksi. Tapi sebenarnya begini Bung Alil. Jadi saya sudah katakan tadi di awal bahwa masyarakat Baru itu dinamikanya sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain. Jadi Baru itu merengkalinya masyarakatnya. Tetapi karena
pada tu biasa ko makuliah ki lo ki mak demo bunga libe mati lo mak demo sebenarnya di kampus tapi nategangi dosennya kan ndak boleh keluar apalagi kampus-kampus bicu tapi si sena irita demo mana tahu nakiring itu ni matu kororo mangkada agam iku kampusmu tu nah demo mana ni kampus nah di ko pemasuk monro makulalatan ya mahasiswa ya kan agak kiringi misalnya perlengkapan wanita kada makun remal akhirnya demo juga kan bunga juga. Nah sekarang misalnya kalau Boni sudah keluar di Sulawesi Selatan sampai besar seperti itu lalu Pare-Pare misalnya tidak keluar itu kan menjadi pertanyaan juga bagi orang di sana karena Pare-Pare malah lebih gila ini Bung Alil kalau kita lihat ini saya lansir dari Detik Sulsel ini Bung Alil ya pagi hari ini. Warga di Pare-Pare kaget PBB naik 453%. Jadi ada contoh kasus di sana itu namanya dari 900.000 dia bayar tahun lalu sekarang dia bayar itu 5,5 juta. Wah, Dan tas kira-kira teko makro Bung Alir. Jadi kita lihat di sini sedikit beritanya warga bernama Yakorina di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan Sulsel mengeluhkan kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB hingga 453%. Yakorina harus membayar pajak 5,5 juta padahal tahun sebelumnya cuma 900.000. Nah, ada kutipannya di sini, tanda kutip dikutip dari pernyataannya terakhir tahun 2024 saya bayar 900.100 naik menjadi 5.529.000 kenaikan sekitar 453,43% kata Yakorina kepada Detik Sulsel Selasa 19 bulan 8 tahun 2025. Ini Detik Sulsel yang muat ini Bung. Iya. Makin ni gua pakir. Iya. Tapi ini sedingnya. Iya. Nah, naik dan kalaupun juga naik seandainya maka dari 900 misalnya ke 900.000 terus kita bayar 1,2 atau oleh kapan ro tas seletom tapi dek mana malah ada dek dari 900.000 dia bayar 5,5 juta kan. Luar biasa ini Bung Alil ya. Jadi saya lihat Pare-Pare ini mungkin dalam 1-2 hari ini juga ini akan mulai ada riak-riak juga mungkin di sana yang mempertanyakan itu. Iya. Ini selamat bergabung untuk The Lover ini, The Lovers. Ada Abbas 85. Weh. Ini ada tanya ke Bang Elo, ada Ratuku ini. Apa kabar Mas? Iya. Iya. Oke, Bang Ilo. Iya, aku mau pakero kadange bae. Ya. Bahaya tuh enggak di? Bahaya Bung Alil. Ya, apa dia nak ada bahaya bagi apalagi kota pedi Bung Alil itu. Iya. Kan banyak sebenarnya begini. Jadi tanah-tanah tanah itu misalnya katakanlah peninggalan orang tua. Iya. Ditempati oleh si anak. Orang tua sudah tidak ada Bung Alil. Dia gagal palolonga yang rongai tongemi boleh gitu. Iya. Tiba-tiba pajaknya seperti itu. Itu kan pusing ya orang yang tinggal di Mandrasa ki. Mana malah ada senda toh. Nah, ini belum apa-apa kalau di Jakarta, coba di Jakarta saja itu contoh misalnya itu peninggalan pejabat seperti mantan wali kota yang sangat populer di Jakarta dulu Ali Sadikin harus membayar pajak sampai ratusan juta kan pusing juga itu anak-anak mereka karena kehidupan sudah berbeda dengan siklus kehidupan yang berganti Bung Alil ya. Oleh karena itu kan pernah kita dengar Bapak Anies Rashid Baswedan waktu menjadi gubernur itu Bung Alil itu membebaskan pajak bagi orang yang pernah punya sejarah besar terhadap pembangunan Jakarta seperti itu Bung Alil. Iya. Nah, memang kalau Jakarta tidak main-main kalau PBB kan Bung Alil tidak main-main kan. Nah kita ini bersyukur Bung Alil sampai hari ini baru belum ya. Iya. Belum ada kenaikan. Cuma kalau kita lihat ini di beberapa pertemuan Wakil Bupati baru mendorong optimalisasi PAD lewat pembenahan PBB sudah mulai ada tanda-tanda nih Bung Alil. Pembenahan, maksudnya pembenahan kan? Ini saya baca dulu di beritanya di Bung Alil. Pemkab baru dorong optimalisasi PAD lewat pembenahan PBB, pasar dan layanan kesehatan.
Berarti layanan kesehatan termasuk. Ya. Jadi di sini beritanya kita baca juga sedikit Bung Alil supaya lebih jelas ya. Pemerintah Kabupaten Baru menggelar high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah HLMTP 2DD sekaligus rapat evaluasi pendapatan asli daerah PAD triwulan tahun 2025 Selasa 22 bulan 7 masih bulan 7 ya 2025 bertempat di ruang rapat paripurna pimpinan lantai 5 MPP kantor Bupati Baru. Kegiatan ini dipimpin langsung Wakil Bupati Baru dan dihadiri PJ Sekda Baru, jajaran perangkat daerah, Direktur SFD Lapatara Baru serta para camat se-Kabupaten Baru. Begitu. Maksudnya ini Bung Alil. Iya. Dia masih berharap, pemerintah daerah berharap ini misalnya bagaimana pendapatan asli daerah bisa lebih bertambah lewat beberapa sumber. Salah satu sumbernya mungkin seperti rumah sakit. Iya. Bagaimana rumah sakit ini bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah, Bung Alil. Di situ maksudnya barangkali sehingga ada disebut sebagai layanan kesehatan, Bung Alil ya. Iya. Ya, berarti deh, maka tanda-tanda atau agak? Artinya kalau kita lihat ini Bung Alil ini kan apalagi ada evaluasi triliunan dan sebagainya, berarti pemerintah daerah Kabupaten Baru ini mengontrol betul itu laju progres PAD Bung Alil. Apakah ini lewat retribusi atau lewat pajak? Cuma di sini kan nanti siapa tahu nanti triwulan ke berikutnya dievaluasi lagi lalu dianggap target pemerintah ini tidak tercapai, bisa saja lalu berpikir bahwa kalau ini PAD kita ini tidak tercapai sesuai target, salah satu jalan misalnya yang untuk mendapatkan target itu kita harus kasih naik PBB misalnya, PBB perserangan Bung Adil ya. Harus dikasih naik itu. Nah bisa saja diambil keputusan seperti itu karena dia punya target-target. Tapi karena ada situasi seperti sekarang ini, ya kemungkinan ya mereka juga berpikir, pemerintah daerah berpikir karena takutnya juga ada gejolak Bung Alil ya. Itu tadi. Oleh karena ya itu ya bagus juga ada beberapa daerah yang sudah melakukan reaksi supaya pemerintah daerah lebih berhati-hati Bung Alil. Iya. Ini ada Anca Ivo, izin Pos Damkar Baru menyimak. Oke, selamat pagi untuk Anda semua yang ada di Pos Damkar Baru ini yang sedang mengikuti acara kita. Kemudian Bang Ogi, KKDB sangat tak hadir. Oke, KKDB sangat ini. Ya, selamat mengikuti acara kita. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Ada Sukardi Om Suka, ya selamat pagi dari Kaltim Bontang, anak Bugis Baru katanya ini, anak Ogi ya. Nah, gimana kabarnya Baru? Moga Ogi tambah sukses, amin. Ya, ada Mulyadi Sam, sebaiknya Pemda Baru untuk tingkatkan PAD, bina usaha industri rumahan, by Bogor. Oke, orang Bogor ini ya. Baik, sudah di Bogor berarti Jawa Barat Bung Ali. Iya, Provinsi Jawa Barat ya. Iya. Ada Guprok, semoga pajak PBB P2 tidak naik. Ini harapannya ini. Ya, mulai di Sam, sebaiknya Pemda Baru untuk tingkatkan PAD. Double gini. Iya. Iya, kemudian Bang Ogi, saran sebaiknya pemerintah baru sudah pakai sistem digitalisasi pada setiap penarikan upah parkir. Ya. Ada Rahmi Rashid, Bunda Rahmi Man 1 menyimak. Oke. Ya, gimana pendapatnya ini Bunda? Kalau seumpama naik PBB, apa komentar tak? Apa komentarnya emak-emak ini? Iya, emak-emak ini. Iya. Apakah Apalagi kan misalnya dapurnya biasa bukan? Iya. Per ini mereka kasih agami gaji kasih lagi ku enak komen dari si pajak ya. Iya, si agami pendapatannya. Iya, seperti itu. Ya, kemudian ada Bang Ogi, sudah tidak zaman pakai sobekan karcis. Ya, dudukan ada permainan petugas. Dulu ada. Dulu dan sekarang. Iya, dulu dan sekarang di permainan kalau petugas. Kalau masih seperti itu boleh kagak apa kata biasa tekol lalu tetap medek nalai ke potongan-potongan saya kata kalau kepada sebudah dan ada sebuah menalai materi. Nah, pala betul nih. Nah, sengaja tuh banyak yang bocor juga sebenarnya begitu ya. Nah, sengaja tuh dek laki karcisnya. Iya, dek katonan sengaja. Iya. Tapi pakai
diremi mata kan bukan di palang palang-palangan bukan di palang-palang yang memang terkoneksi dengan digital Bung Alil. Kalau digital kan tidak mungkin kalau tidak di entry Bung Alil kan. Seperti itu. Aku YMI itu tulu-tulu itu. Iya. Ada ini mulia dia Siam ini. Asal Mangkoso baru ini stay di Bogor. Oh, Mangkoso. Mangkoso. Alhamdulillah. Agak tuh meja jama ku kampung tahu ku Bogor. Rata-rata biasa witaugi Bung Alil. Iya. Nah, kota ini Papua, kumi Kalimantan. Iya. Katoro kapat ceritanya engke kura kasih ku Bogor Bung Alil. Ngaren aja sama kura. Iya. Nah, ini ada komentarnya Ibu Rahmi nih. Sangat menyulitkan buat kami ibu-ibu, kasihan. Oh iya. Iya. Karo? Makanya ini daerah Saladi Baru ini Bung Alil, kalau kita lihat berita di sini di sejak bulan 7 ini masih mencoba mengoptimalkan sumber PBB yang memang belum terdaftar, yang belum digarap misalnya Bung Alil. Ya mungkin itu dulu yang dia ingin maksimalkan. Karena sampai hari ini kan belum ada upaya ya Bung Alil ya, kalau kita lihat untuk menaikkan PBB itu Bung Alil belum. Tapi kita tidak tahu ke depan ya. Makanya hari ini tema kita hari ini sangat bagus, makan jalan. Adakah mau pakai nggak Bung Alil? Iya. Mau pakai aja nama lepopi matu, pakai kedawai magero. Tapi kalau sekarang kan sudah mulai ada warning karena karena ada sudah pernah dibahas di OG Baru dan sepertinya masyarakat belum siap PPNR Bung Alil. Iya, ini gue proksi nih. Ketika PBB naik, kami mahasiswa baru siap demo. Wih. Iya, kemudian anak pejuang bos, agak kareba baru om. Iya, kareba Madeceng. Iya. Iya, kareba Madeceng. Iya, ada Salamuddin. Salamuddin ini semoga masyarakat mendengar info pajak masa rumah papan mau dinaikkan. Iya. Kemudian ini ada Sip. Salam dari Bone Utara. Ini dari Bone. Bagaimana ini? Ya, bagaimana kabarnya Bone? Sudah aman dan terkendali kah? Iya. Iya. Apa Bone tuh? Demo sedikit tuh? Iya, saya pikir kemarin itu agak-agak susah itu kalau di Bone, karena Bone ini kan masih adanya Pak Gub juga kan di Bone jadi bupati Bung Alil. Ada Mentan lah juga ya. Mungkin juga masyarakat masih berpikir, tapi ternyata tidak Bung Alil. Jadi sekarang masyarakat kita ini mungkin ketika itu memang sudah di luar daripada rasional mereka, bahwa ini sudah tidak logik misalnya, sangat menyusahkan betul masyarakat, maka dia akan turun Bung Alil. Jadi saya pikir satu hal yang baik ini kalau kita lihat dari sisi gerakan civil society Bung Alil, bahwa mahasiswa kita ini masih mempunyai idealisme Bung Alil ya, masih punya idealisme yang cukup, punya keberanian untuk melakukan kritik terhadap pemerintah, bahkan sampai ke program aksi. Karena di situ kalau saya lihat kemarin diawali dengan turunnya anak mahasiswa, terutama dari HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, dan PMII Bung Alil, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Bung Alil di sana. Baru masyarakat ikut di belakangnya memberikan support. Iya. Ini Mulia Disam, kalau NJOP PBB mau dinaikkan, kondisikan pesatkan zona ekonomi yang pesat. Kondisikan katanya. Iya. Pendapat tangi sesuai katanya atau pendapat tangi. Iya. Makanya makan jatuh sulunan anggota itu maka nih jolo bangun dulu baru ini. Iya. Caranya masyarakat ini bisa meningkat kesejahteraannya, meningkat pendapatannya, Apa itu sebenarnya pajak itu Bung Alil? Iya. Selain PBB ya Bung Alil, kayak PPN apa dan sebagainya, itu kan mengambil sebagian dari keuntungan, bukan mengambil sebagian dari kerugian. Iya. Logikanya kan. Jadi sebenarnya bagi pembayar pajak, bagi pengusaha, kalau PPN misalnya dan sebagainya, pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan, sebenarnya tidak ada masalah sepanjang usaha mereka survive gitu Bung Alil. Katakanlah kalau diuntung 100.000, dikeluarkan pajak 20.000 is oke aja. Dan yang jadi persoalan memang kalau misalnya
misalnya sekarang ini mau diratakan, mau di general misalnya, sementara kondisi kita belum memungkinkan. Ya, kalau tanah ya, bagi tanah ya mungkin nanti ada pengecualian bagi yang NJOP-nya yang memang tinggi Bung Ilalil ya. Deto mana marga GPN rep kona balu imatu kan masolitom mah. Iya. Iya. Iya, ada Mimin. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam. Iya. Sehat bersama keluarga. Saya dari di Pelelangan Ikan Sumpang Binangai. Oh, tepat. Nah, kulelonge. Dari mana lelange? Perlu ini pada cengeng itu Pak mau. Iya. Ini ada Al Afiat VRI harus belajar dari Pati. Betul. Ada GoProx. Pendapat sebulan 2 juta per bulan, bayar pajak 5 juta. Nombok itu. Jadi sindangi ro pale Bung Alil. Mega perema melakukan pajak-pajak. Apa ya pajak-pajak itu zaman Belanda mu apa itu pajak. Masih zaman kerajaan dulu kan orang memberikan upeti Bung Alil. Nah purema masangki purema kan nanti mana itu loko ko Belanda kayak paparente berbiasa guru. Nah pati mana ini wasele nak Bung Alil. Pastu sekat narik cerita pajak. Akhirnya ya pajak ya mentajan itu. Cuma syukur-syukur sekarang ini tidak muncul lagi tuh kasus korupsi dari pajak Bung Alil. Yang dulu kan kalau kayak kita lihat itu kayak Gayus Tambunan ya Bung Alil. Jadi orang kadang berpikir malas membayar pajak karena dikorupsi juga Bung Iya. Ini ada Bang Ogi. Iya, peningkatan perekonomian dan pembangunan tidak wajib naikkan pajak PBB. Solusinya pangkas kegiatan-kegiatan yang kurang pro rakyat. Betul Bang Alil. Iya. Jadi sumpama iro program dekna magasena dekna keguna kuraya ya pangkas-pangkas. Ya. Jadi sekarang ini memang seperti apa yang disampaikan oleh Ogi itu memang penting sekali. Jadi pemerintah kan sebagai top manager kita harus melihat setiap penggunaan anggaran itu Bung Alil. Dia harus sudah mulai berpikir yang mana yang berdampak secara langsung terhadap masyarakat. Kalau hanya kegiatan-kegiatan seremonial belaka juga yang tidak ada dampak ekonominya terhadap masyarakat, multiplier efek ekonominya misalnya dengan berbagai pihak, mungkin ditangguhkan dulu. Karena memang kondisi kita ini adalah kondisi yang tidak sedang baik-baik saja Bung Alil ya. Apalagi saya dengar tadi yang saya katakan di beberapa media itu bahwa ada kemungkinan tahun 2026 itu dana transfer itu sudah semakin dikurangi lagi. Nah ini aja nih itu Bung Alil. Iya, ini Darius Yohan, Puang Lu Raya, Solanasang Tabe, lagi monitor ini. Dia bisa baca salah baca ama kak. Matongkonan Raka Inde buntu alu de datuluwu. Oh ya. Olong omo pong kalumba te. Mamali bang omo ki kesusi temai suasana Tobuanua. Iya. Dia upahangi Bang Ilo. Iya, ki mama tuh terjemahan. Iya. Terjemahannya nanti dia sampaikan kita mungkin petua kah atau apa itu. Iya. Iya, makasih banyak ini ada Darius Yohan ya. Yang jelas ini Bung Alil hampir semua yang hadir pada hari ini sepakat bahwa kalau bisa jangan dulu lah baru menaikkan pajaknya. PBB ya Bung Alil ya. Berusaha dulu bagaimana melakukan recovery ekonomi lah katakan seperti itu kepada masyarakatnya supaya ada tambahan-tambahan penghasilan sehingga ketika pajak nanti dinaikkan ya tentu mereka bisa menerima. Yang kedua ya harus tetap ada diskusi-diskusi publik, maksudnya dengan melibatkan stakeholder yang terkait sehingga tidak mendapatkan resistensi. Yaitu kebijakannya biasa Bung Alil nama dari Maruka tahu Nah kota paya ibu mi jaji mi bawang kong antara DPR si Bupati eksekutif dengan legislatif berkolusi misalnya seperti itu Bung Alil ya menyepakati membuat konsensus
tanpa melibatkan rakyat, Bung Alil. Mereka menganggap bahwa sudah legitimasi karena sudah melewati proses DPR, padahal di napakuro Bung Alil. Apa jakang kota DPR janji mi pokir aga dan sebagainya. Ada bergening, ada win-win solution di situ sehingga dia melakukan persetujuan. Yang kedua, apa yang terjadi di Pati sebenarnya itu, kalau kita lihat itu kan ada 14 tahun memang belum pernah dilakukan koreksi terhadap PBB. Cuma memang persoalannya di Pati ini adalah public speaking dari bupatinya juga memang dia sudah harus mengakui juga bahwa saya ini memang masih belajar. Parahnya itu dia selalu diwawancarai, dan ketika diwawancarai nadanya selalu ada dana menantang. Jadi masyarakat juga kan terpancing untuk melakukan, sama dengan di Bone kemarin kan begitu juga kasusnya. Coba kalau misalnya seorang bupati berhadapan dengan pendemo lalu dia katakan misalnya, jangankan 5.000, 50.000 saja saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah kebijakan yang saya sudah keluarkan. Di kesempatan banyak juga video-video mereka mengatakan bahwa saya perintahkan kepada seluruh pemerintahan saya, jangan coba-coba ada yang mengganggu pemerintahan saya. Misalnya begitu Bung Ali. Ini kan menantang. Jadi arogan, mungkin orangnya sangat baik Bung Alil, tetapi ketika mengeluarkan statement di sini tidak hati-hati bahwa yang dihadapi ini adalah masyarakat yang memiliki karakter yang berbeda. Nah, mudah-mudahan di baru ini daerah kita ini Bung Alil, sipakatau, sipakalebi, sipakainga. Itu yang paling penting itu Bung Alil. Kalau mau 5 tahun ini menjadi baru ini aman-aman saja, sipakatau. Mari kita sipakatau, saling menghargai Bung Alil. Sipakainga ya saling mengingatkan menuju ke sipakalebi ya tentu ya saling menghargai. Kalau sipakatau ya memanusiakan manusia dalam arti bahwa ketika seorang pemimpin sudah bersikap seperti itu, maka saya yakin adem-adem aja Bang Alin. Iya. Oke, untuk yang masih mengikuti acara kita jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link ini ke grup-grup Anda. Ada mungkin alumni ataukah grup Pemda atau grup apa saja yang silakan dibagi-bagikan. Silakan dibagi-bagikan. Ini kita syukur, ini balik syukur pangkatona boleh damkar agama nonton. Iya. Mudah-mudahan kesejahteraan pegawai damkar Bung Alil lebih makan jatoma terutama dek panatama P3 agak senar P3K. Mudah-mudahan kesejahteraannya bagus apa Alin atau palam pintu utama itu Bung Alil itu nakong kebakaran dek nama tindro biasa 1 kali 24 jam itu pak nakong ketapang kebakaran tapi lupa magati. Apakah katu tambahan itu damkar Bang Ila apa buaya ga? Ada nama buaya kasih nama ulat sawam yang kata balang nanti telepon itu damkar jadi itu damkar itu pada season itu petugas kebersihannya. Jadi saya itu biasa berharap itu Bung Alil 17 Agustus misalnya atau hari jadi baru kasihlah penghargaan ini reward nggak apa-apa keluarkan APBD kasih ini penghargaan orang-orang tua ini coba kasih bansaan itu Pak sering-sering itu siangam itu Bung Alil patap belum bisa buka apa siswa itu ya coba masuknya sementara itu kasih kesehatannya tuh dan sebagainya. Jadi alangi penghargaan di matu nama gagaci sesi tahun. Dikasih penghargaan itu kasih orang-orang tuh pasar karena luar biasa kasih itu matin mobi di. Masalah ini bolana. Kan lo master seri Bung Alil. Nah, reward lah penghargaan yang seperti ini harus dilakukan. Termasuk damkar itu Bung Alil sudah ada harus juga diperhitungkan itu Bung Alil bagaimana mereka dipromosikan secepatnya untuk masuk di dalam program P3K dan sebagainya. Karena memang makanya aku malumpai misalnya rumah jabatan yang mundur matiin. Contoh. Nah, Mulyadi Syam, saya pernah alami 2 tahun lalu di Baru. Urus segala sesuatu, sedatnya harus lunasi PBB. Cocok deh. Biasa memang. Apalagi aku mengurus gitu. IMB kan harus dilunasi semua tapi biasa tuh Bang Ilo purani ilunasi rekenai nang kamu patagihan aku maka jadi padahal lunas nih karo padahal dia apa pertanyaannya
Iya. Padahal Apa itu yang memungut PBB itu kan biasanya dari kepala RT ya Bung Ali? kepala dusun, iya. Kepala dusun aku desa ini, Iya, aku iya, di iya. bansana baru kumi RT Oh, ya lah, iya, apa iya. pamit bola, apa ya dua rekengnya PBB ku Bung Ali, Iya. ku sedi ku BTNG, sedi won rumah ku bola itu, Iya, iya. ya. Tapi baru itu lo pada mak naon ya karena kapitanga ya 2023 2024 atau 2024 2025 ilo kami itu perbandingkan kagak gamben rek kamatan ramah tuh Bung Ali. Kebiasaannya tuh Bang Ilo tuh kok maka majaki meloki merusu IMB ya harus pak dilunasi itu semua. Jika aman ya dilanjutkan nih. Aku namang pembayaran PBB na dilanjutkan nih. Disuruh selesaikan dulu. Pero biasa ya Bang Ilo pengalaman pribadi tuh ya. Lo kan ini merusui. Ternyata tahun 2012 belum dibayar. Padahal ipak depungnya PBB na. Laporan nih wajah. Iya. Ternyata dia pernah lapor iku Dia nak lapor nak taruh mobil, dia nak boleh nak pakai ke apa? Dia nak wisengnya, dia nak bahannya. Agak ada macam itu mah tu nampak isu lazy makro. Mudah-mudahan kejadian-kejadian begitu Bung Ali tidak terjadi lagi di Baru dan masyarakat kalau mendapatkan yang seperti itu segera melapor. Ya, segera melapor kepada orang-orang yang ada di daerah atau melapor ke kita lah. Kalau Baru menyapa ini nanti kita sampaikan kepada pihak terkait bahwa kenapa masih ada terjadi seperti ini sementara sudah digitalisasi ya mungkin ya Bang. Iya, Salamuddin. Ini anggota DPR harus dinaikkan pajaknya. Ya. Disuka merampok uang masyarakat. Iya. Jadi mega meto manu Bung Alil, mega koreksi kita kritisi si anggota DPR apalagi itu mak joget-joget iku acara paripurna sidang MPR ya Bung Alil. Mak joget-joget apa Menrek Kajina. Oh, Menrek Kajina. Siapa Menrek kasih berapa kali? 10 juta. 10 juta berarti 100 juta lebih sini isu lah hebat namanya tuh. Kadero. Oke anggota DPR Bung Alil kurangin nih. Siaga garo provinsi ke Indonesia tak sedi di provinsi Bung Alil. Jadi antar anggota DPR ke pusat. Aku gue ada 500 lebih siaga menton apa sudah negara yang mau percapu mana ngira belum. Padahal kalau kita pikir urgensinya juga apa ya Bung Alil. Enggak juga kan. Iya. Ancu TOT, Baru Ewako. Damkar selalu di depan untuk rakyat. Betul. Iya. Waktu ya damkarna baru ya Bung Alil. Waktu ya damkarna baru. Pura itu biasa kok kejadian agama kada muka kasih orang tenggelam dan sebagainya terlibat. Ada buaya pernah itu ada buaya Bung Alil. Bukannya buaya darat ya buaya tongan terlibat juga. Apalagi kalau ada kebakaran. Jadi saya tidak tahu sekarang apakah semua kecamatan sudah ada unit-unitnya Bung Alil atau masih sistem pakai wilayah ya misalnya untuk malusetasi dan sopendri aja mungkin di sopendri aja untuk baru bisa ngani balusu tane terilau mungkin masuk ke tane apa ya senda atau tane terilau tersendiri ya tersendiri iya kalau tane teri aja ada khusus juga iya cocok ya itu Bang Ali apalagi dek namenta na mapamula ni talipur utal pongan ni anggota aku kasih bulu yang kada wali wala dan ni talipur pak makencang yang ini biasa aku makencang yang itu Bang Ali identik itu dengan kebakaran. Ini harus siap-siap. Ini yang kita harus wanti-wanti nih yang betul. Di masyarakat ini hati-hati Ki. Jangan mengandalkan bahwa sudah hebat pemadam kebakaran tak damkar tak apa tak tungkat tu ni bola. aja lalu. Iya. Ada ini. Itu noleh maka ada 5 menit setelah terjadi kebakaran dia sudah ada ndak bisa itu kepala ekol perjalanan jauh. Iya. Ada siapa ini? Emily iya bahaya Pak ya bahasa gol mana ngesenah memang Bung Ali. Saya urus sesuatu di Baru katanya
lunasi BPJS Kesehatan yang mandiri. Oh, saya urus sesuatu di baru harus lunasi BPJS Kesehatan. Oh. Ya, maksudnya pernah mengurus sesuatu di baru, mungkin yang ada kaitannya dengan itu, dia dipersyaratkan untuk melunasi BPJS kesehatan Bung Adil. Jadi ya begitulah kita, bangsa kita ini Bung Adil, selalu mengkait-kaitkan itu dengan kan biasa tuh mah keda taromi mas nanda kong kana urusan matu kubiro matu kong kana urusan tapi persyaratkan man, padahal belum tentu menjadi persyaratan itu, tetapi ada juga pihak-pihak yang mengkaitkan dengan itu, malah kesempatan nih koro Bung Adil. Sana kalau sama Pak Botin lo kasih Botin tahu ya Bung Adil. Kalau misalnya minta apakah namanya itu ya? Keterangan untuk izin keramaian. Izin keramaian atau misalnya. Agak pengantar ke KUA. Ya makro ya ilo nih persyaratan kada lunas nih PBB tak lampir kemarin ngerodoro. Padahal tidak ada kaitannya dengan itu, tetapi dia membuat. Iya, kebijakan sih. Kebijakan gerotannya kebijakan. Iya, kebijakan Toma tapi kebijakan sepihak. Oh iya. Kebijakan sepihak Bung Adil. Iya. Iya, ini ada Dewi Puspita, lama damkar habis pi rumah datang. Wah, iya. Iya. Age lama. Oh, lama datang damkar habis pi rumah datang. Iya. Memang ada juga kejadian begitu Bung Alil, kan situasional juga situasi kasusnya kasuistik misalnya Bung Alil. Misalnya katakanlah kuberlu. Napakui tompok kebakaran. Iya. Tidak mungkin kebakaran itu bisa maksudnya 5 menit sudah dapat di situ, karena infrastruktur jalan kemudian dari jaraknya juga menuju ke lokasi itu kan jauh. Seandainya bisa WRO ningali sebelum kebakaran kami menidang kare air makan jaro. Iya. Tapi itu kan tidak mungkin Bung Alil, jadi kasustik. Tapi efeknya sebenarnya itu damkar paling tidak kalau dia sudah ada di tempat itu, paling tidak itu tetangga di sebelah dan sebagainya, efeknya tidak terlalu menjalar luas Bung Alil. Iya. Apa ya maku koje api, nak kena kena nih api bola, napa bola jutonan, apa nambah nih angin deh, agak Bung Alil. Nah yang ditakutkan itu kalau merembet luas. Makanya biasa ada damkar itu yang diantisipasi dulu adalah samping penyebarannya Bung Alil, samping kiri kanan supaya tidak meluas Bung Alil. Iya. Ini ada juga ini Mulyadi Sam, yang paling tidak manusiawi urus surat kematian harus lunas PBB. Ya itu. Termasuk manannya itu. Iya. Padahal tidak menjadi sebuah syarat itu mungkin, tapi kita pakai senjata air. Padahal ini sekali berduka tahu kasih. Iya. KPK TikTok Emilia nanti ikut yang program Kabupaten Baru. Ini untuk Emilia. Oke. Ya, dan siapa tahu masih ada yang ingin komentar terkait dengan tema kita pagi ini, silakan. Ya, apa tanggapan terkait kalau nanti kalau sumpama ini di Kabupaten Kabupaten Baru menaikkan PBB, apa komentar tak? Iya. Karena seperti di Bonedi sudah menaikkan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Pare-Pare. Iya. Pare-Pare berita terbaru Pare-Pare Bung Alil. Iya. Sudah juga. Tapi belum ada reaksi yang besar di sana, baru anggota DPR yang mulai bicara. Tapi saya yakin 1-2 hari ini Pare-Pare juga pasti akan bereaksi Bung Alil terhadap ini. Coba bayangkan kalau 900.000 biasa nawaja tapi pemain 5,5 juta kan. Iya. Tapi langsung makin detau Bung. Iya. Tapi ku anggota DPR kan Elena Thomas setujui. Ya itulah saya bilang. Tapi kan kita juga tidak tahu, jangan sampai ada kebijakan yang lain yang pernah ditempuh juga di sana. Misalnya menaikkan tanpa sepengetahuan DPR, kan banyak juga yang begitu. Ada mungkin juga yang begitu. Ada di? Ada, meskipun mestinya harus sepengetahuan DPR meminta persetujuan. Apalagi ini kan signifikan ini. Ini sekitar 453% Bung Alil. Kita lihatlah nanti nih, kalau kan sudah mulai dipublish oleh beberapa media, kemungkinan ini dalam waktu 1-2 hari Pare-Pare juga akan panas ini Bung Alil. Iya. Ini ada KPK TikTok ini. Ya, saya sebagai masyarakat baru akan menerima asal rasional naiknya. Rasional.
Ajak Natal liwe toh. Ya taliwa Bang Alil. Iya. 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 Apa Irokah pajak kembali juga ke kita Bang Alil, dalam bentuk pembangunan. Tetapi kadang juga memang hati kita miris juga untuk membayar pajak ketika masih ada ketimpangan atau ada pemborosan anggaran Bang Alil. Katakanlah misalnya kita aktif membayar pajak, tapi kita lihat juga misalnya bagaimana anggota DPR misalnya menggunakan anggaran perjalanan dinas yang tidak logis ya Bang Alil ya. Katakanlah SPPD tidak logis Bang Ilo. Misalnya Bang Alil bisa jadi dilakukan dengan daring, bisa diambil secara digitalisasi dengan memanfaatkan media sosial, atau bisa mungkin satu yang berangkat kok berjamaah berangkat sampai beberapa orang begitu. Itu kan sebenarnya sudah tidak efisien Bang Alil ya. Nah, contoh-contoh yang seperti itu mestinya harus diperlihatkan oleh eksekutif dan legislatif di baru ini bahwa ini masyarakat semakin kritis, semakin mengamati. Nah ini juga menarik nanti ke depan kita bahas di minggu depan ini Bung Alil. Ada beberapa sikap dari wartawan-wartawan lokal yang ada di Baru yang memprotes sepertinya Bung Alil. Tentang banyaknya wartawan-wartawan atau media-media dari Makassar yang masuk ke Baru yang mengganggu dapurnya kapan begitu Bung Alil. Ada yang tersingkir atau ada yang belum masuk sementara ada yang dari Makassar yang masuk. Hal-hal seperti itu sebenarnya mesti harus dipertimbangkan juga karena ya kok Pak itu nanti terjadi kayak ada marode tapi kok tanpa malepet dok katoi demo wartawan kan. Seperti itu mungkin minggu depan kita akan bahas ini Bung Alil. Kita undang ini si pembuat berita ini bagaimana memang ke kondisinya media di Kabupaten Baru Bang Alil. Iya, ini ada Dewi Puspita. Di mana bisa ditanyakan itu soal bedah rumah, Pak? Selain di kantor desa. Woi. Kayak gitu. Ada kapan anggota tak mau bedah rumah? Iya, mau di bedah rumahnya? Ini Dewi Puspita. Dia tanya ini. Iya, di mana itu? Ya biasanya di kantor desa, ada juga. Kemudian kalau bedah rumah. Ini juga nanti Bung Ali mengenai bedah rumah ini juga untung ada siapa ini Puspita ya? Dewi Puspita. Dewi Puspita yang mempertanyakan itu. Ini juga penting ini bagi pemerintah daerah nanti ini. Mudah-mudahan bisa bersinergi. Melepaskan dulu persoalan politik 2029. Melepaskan dampak politik di 2024. Artinya kita ingin mengatakan bahwa pesta demokrasi 2024 kemarin telah selesai. Saatnya bergandengan tangan untuk seluruh instrumen yang ada di daerah ini untuk bergandengan tangan membangun kebersamaan, soliditas, kemudian kolaborasi, berintegrasi untuk membangun Baru ke depan. Contoh, saya kasih contoh gambaran Bung Alil. Anggota DPR RI kita Teguh Iswara Suwardi itu adalah duduk di Komisi 5 DPR RI. Dia punya program juga, salah satunya adalah bedah rumah. Bedah rumah mungkin 1000-an lebih lah dalam 1 tahun Bung Alil. Tapi saya dapat info mungkin saja ada hambatan nanti ketika misalnya dia ingin implementasi karena tentu harus ada koordinasi dengan pemerintah daerah, apakah itu di desa, di kelurahan dan sebagainya Bung Alil. Nah mudah-mudahan saja terjadi iklim yang kondusif. Artinya tidak ada melihat bahwa Teguh ini adalah bisa jadi rivalitas lah ke depan atau apa, tapi lebih berpikir bahwa ini untuk tujuan masyarakat Baru Bung Alil. Sehingga program bedah rumah ini dari anggota DPR RI kita ini bisa jalan lancar. Ya politik monri visi Bung Alil. Metamu pa ya 2029. Umur lagi di ini risem ke daerah Tapi kalau ada di depan mata kita ya harus didahulukan masyarakat. Jadi gol kecil harus dikalahkan oleh gol besar. Apa gol besar kita adalah bagaimana Baru ini pembangunannya semakin jauh lebih maju Bung Alil. Karena itu mudah-mudahan karena indikasi-indikasi ke arah itu kelihatan ada, tapi mudah-mudahan insya Allah dengan kebersamaan dan kebesaran hati mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena saya dengar dari 1000 itu akhirnya sekarang mungkin menjadi kurang lebih 500 saja barangkali untuk ke Baru. Jadi saya harap malah sebenarnya bisa jauh lebih besar lagi seperti kemarin. Siapa lagi itu Bung Alil dari P3?
Iya, Haji Aras. Aras ya? Iya. Haji Aras. Haji Aras memang kemarin banyak juga program bedah rumahnya itu. Banyak ya Bung Olil ya. Nah mudah-mudahan ke depan legowo saja bagaimana bersinergi mencari solusi bersama supaya program dari Teguh Iswara ini anggota DPR kita, kebanggaan kita juga karena dia juga warga baru asal dari kelahiran baru, untuk bisa melalui perannya untuk membawa program-program yang bermanfaat untuk daerah, karena bukan hanya bedah rumah mengalami infrastruktur juga, jangan lupa bahwa di Komisi 5 ini membina infrastruktur. Kita ingat dulu bagaimana almarhum Haji Malkan Amin dulu ketika dia di DPR, Bung Olil, bagaimana dia bawa program-program seperti jalan, kemudian jembatan di Garongkong itu salah satu karya nyata, kemudian membawa bagaimana pelabuhan Garongkong, Bung Olil. Nah, itu tidak bisa dipisahkan di periode Andi Rum dulu, Malkan Amin cukup berbuat. Nah kita juga berharap ini Teguh Iswara Suwardi ini, Bung Olil, bisa juga berperan banyak di baru nanti ke depannya, dan itu sangat tergantung tentu ketika harmonisasi ini ada, Bang Olil, seperti itu. Iya. Oke, KPK TikTok ini makasih banyak kirimannya. Iya. Kalau memang itu menjadi sebuah kewajiban masyarakat, saya akan menerima asal pemerintah pro rakyat. Iya. Nah terima tomer kene. Aku tapi ajak to si Nataliwe. Iya. Cocok. Ada Mulyadi Sam, sebaiknya anggota KKSS asal baru di perantauan kembali bangun baru pada bertambah tanpa kotak PBB. Apa nih? Pada bertambah tanpa kotak PBB maksudnya? Oke. Iya. Sebaiknya anggota KKSS asal baru di perantauan kembali bangun baru, supaya pada bertambah pendapatan kapan? Apakah? Iya, mungkin bisa dijelaskan kembali atau di chat kembali ya. KPK TikTok, setahu saya di Nasdem Bu, karena programnya itu salah satu anggota DPR RI dapil baru. Oh iya. Nah, ada Dewi Puspita. Iya Pak, rumahku kemarin yang kebakaran. Iya, di bulan 1 di Madelo. Aja janjinya tapi sampai sekarang belum ada. Oh iya. Oh iya, kasih Janjinya siapa ini? Janjinya pemerintah atau janjinya siapa ini? Iya. Karena di bulan 1 itu. Karena masih bulan Januari ya? Iya, bulan Januari. Kan ada juga bedah rumah dari pemerintah daerah, Bung Olil ya? Oh iya. Ada ya. Saya bertanya nih Bung Olil, karena kemarin kan saya agak lama tinggalkan baru. Yang saya dengar ada juga program daerah. Kemudian itu bedah di rumah Basnas. juga itu kan bisa juga melalui Basnas, Bung Olil. Iya, di Basnas. Basnas juga melakukan program yang sama, terkadang meskipun tidak banyak, tetapi kalau ada yang krusial, urgent yang ingin dibantu itu bisa mudah itu lewat Basnas itu, Bung Olil. Iya. Di foto-foto saja, kemudian ambil contoh formulir yang ada di Basnas, kemudian ajukan ke Basnas, mungkin tinggal sepengetahuan dari pemerintah setempat saja kayak desa atau apa rekomendasi tanda tangannya sudah bisa dibantu Basnas, Bung. Oh iya. Banyak rumah-rumah yang sudah dibedah oleh Basnas. Oh ini Dewi Puspita ini kesian rumahnya kemarin yang kena kebakaran ini. Iya, mudah-mudahan masih ada mendengar di sini, Bung Olil. Siapa yang janjikan dulu? Apakah pemerintah? Kalau pemerintah ya mudah-mudahan ada yang dengar hari ini sehingga dia bisa realisasikan. Kalau tidak, kalau menurut saya kalau memang masih ada kesulitan, lebih mengajukan saja lewat Basnas. Kalau memang sambil menunggu, Bung Olil ya. Iya, betul. Karena kalau DPR RI itu programnya memang belum turun. Iya, belum. Tapi tahun ini, Bung Olil, tahun ini sudah mungkin masuk sudah proses kita juga tidak tahu karena kita tidak ada di bagian itu, Bung Olil ya. Cuma dengar-dengar informasi dari kawan ke kawan bahwa mungkin tahun ini, tetapi kita tidak tahu pastinya kapan, Bung Olil. Iya. Oke, izin ini Bang Ogi nih. Izin saran untuk Kadis Damkar baru, sebaiknya buat surat permohonan bantuan hibah unit damkar ke Sangatta melalui Bupati baru. Banyak unit lama dan layak di Sangatta bisa dipakai di baru.
Oh, iya. Kanai. Maklum Sangatta kebanyakan unit pengadaannya 2024. Wih. Jaka mah lo nak hibahkan? Ya, bisa saja. Iya. Ya, jadi ini sarannya untuk apakah ini damkar itu gabung di Satpol PP di? Tersendiri barangkali Bung Khalil. Oh, iya. Oh, gabung ya. Gabung ya? Saya tidak tahu untuk gabung apa sudah tersendiri ya Bung Khalil. Iya. Ya, jadi ini sarannya Bang Ogi. Iya, untuk Kades Damkar sebaiknya mungkin buat surat permohonan bantuan hibah untuk damkar yang melalui Bupati Baru ke Sangatta ini. Ya, banyak unit lama dan layak di Sangatta bisa dipakai di Baru. Oke. Iya. Oh, mulai disam ini tadi tanpa kotak-katik PBB. Oh, maksudnya. Iya. Jadi kan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Bung Khalil, semata-mata kan bukan sumbernya hanya melalui pajak PBB, banyak di sumber-sumber lain. Salah satu tadi yang seperti kita katakan kemarin adalah bagaimana daerah ini fokus kepada menghadirkan investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja Bung Khalil. Karena kalau investasi ini masuk begitu banyak, tentu kan dia punya keuntungan. Dari keuntungannya itu kan tentu ada pajak, Bung Khalil ya. Pajak terhadap karyawan atau gaji karyawan, pajak penghasilan perusahaan dan sebagainya. Daripada hanya mengharapkan satu-satunya sumber jalan pintas atau jalan cepat, yakni melalui PBB, Bung Khalil. Itu barangkali diharapkan, Bung Khalil ya. Iya. Bang Ogi nih, Anda tahu sebagian besar unit pengadaan damkar ini adalah 2024. Weh, baru mupan apa? Si tahu. Iya, dia pernah kena si tahu, Bang. Iya, tapi kan tentu ada mekanisme administrasi karena barang-barang yang seperti itu kan barang-barang inventaris Bung Khalil ya. Selalu ada auditnya Bung Khalil. Kecuali kalau sudah lewat masa pemeliharaan, masa apa dan sebagainya, mungkin ada jalan Bung Khalil ya. Iya, karena itu kan ada audit BPK. Jangankan sekarang ini Bung Khalil ya, itu aset-aset daerah. Keamanan itu kasih dek naga masina naga atulannya ni bana kana ya. Ipat nasapa madamupi nako audit BPK Bung Khalil ya. Jadi ada mekanisme juga terkadang seperti itu. Kecuali misalnya kalau katakanlah ada perusahaan investasi di Morowali yang banyak mobil-mobil yang bisa masih digunakan dan setelah selesai proyeknya lalu dia mau hibahkan. Tapi biasanya kalau begitu kan dia hibahkan sendiri langsung ke di mana dia berlokasi Bung Khalil. Sama misalnya dulu ada proyek U-Site di Baru, ada beberapa mobil untuk pick up itu Hilux Bung Khalil. Ada juga dari JICA, ketika mereka selesai ingin kembali ke negaranya maka dihibahkanlah mobil itu ke pemerintah Baru Bung Khalil. Tentu dengan prosedur bagaimana dengan negaranya Bung Khalil ya. Seperti itu, ada yang seperti itu Bung Khalil. Saya pernah mengalami juga ya. Iya, ini Mulia Disam. Sebaiknya kalau bayar PBB sisipkan asuransi kebakaran. Ya, kanun atau usulannya Mulia Disam. Ya, Amri, saya lebih cenderung bagaimana kita berpikir bersama untuk mendatangkan investor. Cocok ya itu Bang Ali. Itu cocok. Mendatangkan investor, kemudian tidak mengotak-atik PBB. Iya. Apa ya dikasih PBB takut kampung-kampung pasti penghasilannya cuma dari sektor pertanian, kemudian dari pesisir, nelayan, sektor perikanan ya seperti itu. Hanya sedikit kan kita di kota ini yang sedikit survive karena ada kegiatan usaha, selebihnya biasa-biasa saja. Jadi memang PBB ini kalau mudah-mudahan tidak dinaikkan, kalaupun dinaikkan itu betul-betul dipersiapkan dengan matang Bung Ali supaya tidak terjadi resistensi. Karena ya lebih baik berusaha dulu Bung Khalil untuk mencari sumber-sumber lain daripada mengoptimalkan menaikkan pajak PBB. Mudah-mudahan didengarkan oleh pemerintah ini obrolan kita ini Bung Khalil.
sebaiknya dioptimalkan dulu Anwari. Ya, usaha-usaha atau investor didatangkan. Ya, sumber-sumber lain sama dengan keterangan wali kota ini, wakil bupati Bung Alil waktu melakukan meeting itu kan dia berharap mungkin saja masih ada sumber-sumber yang bisa dijadikan pendapatan asli daerah tapi belum digarap, artinya belum terdaftar, Bung Alil. Nah itu yang mau dioptimalkan selain misalnya dari segi pelayanan kesehatan, bagaimana rumah sakit ini bisa. Cuma saya juga selalu berpikir begini, Bung Alil. Nah, samana sedih sangi rumah sakit elo ditingkatkan pendapatan asli daerah. Nah sama ana sedih merlo doa kira mage-mage na mega to malasa. Iya di apa iya sumber na pelolongan rumah sakit kan pelaku itu malasa. Jadi kadang juga miris hati saya itu kalau sumber pendapatan dari banyaknya klaim dari BPJS dan klaim BPJS itu adalah klaim orang-orang sakit kan Bung Ali. Iya. Jadi semakin mega to malasa pale. Berarti tidak berhasil itu upaya promotif preventif itu bagaimana mencegah kan begitu bukan korelasinya itu pendapatan rumah sakit pelayanan kesehatan itu kan dari orang yang sakit karena menggunakan jasa pelayanan Bung Ali. Iya. Yang hebat itu kalau sudah tidak terlalu banyak orang sakit kecil pendapatan berarti sejahteraan itu maksudnya sehat itu masyarakat berhasil itu program pemerintah di bidang kesehatan. Ada mulia di sana nih Pemda baru bina masyarakat bahan baku jadi bahan jadi. Iya. Cocok deh. Iya, jadi di akhir pertemuan kita di pagi ini mungkin untuk saudagar Iga yang saat ini lagi mengikuti acara kita, silakan komentarnya. Ini Mas, sudah ada Pak Rahman SP nih. Iya. Iya, katanya sepertinya kenaikan PBB anjuran pusat karena saya lihat di berita pari-pari juga naik yang cukup signifikan. Ini Pak Rahman SP. Itu sudah betul itu Pak Rahman. Jadi semua argumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mendapatkan penolakan secara signifikan, yang ada gejolak mulai dari Pati sampai dengan Bone yang sudah menasional. Ini kan kasus Bone sudah menasional ini Bung Alil. Maksudnya sudah masuk di TV-TV nasional Bung Alil. Salah satu argumennya mengatakan bahwa ini kan menjadi bagian juga memang dari instruksi pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri. Tetapi akhirnya Mendagri mengeluarkan statement, mengeluarkan himbauan bahwa sebaiknya daerah melakukan penyesuaian. Penyesuaian dalam arti bahwa tidak menjadi kewajiban misalnya sekian persen. Melihat kondisi, situasi dan kondisi ekonomi di daerah masing-masing Bung Alil. Tetapi mungkin ada pejabat atau pemberi kepala daerah yang menganggap bahwa kalaupun kita naikkan misalnya 300% tidak ada masalah, tidak ada jian resistensi, tidak ada jian apa. Akhirnya dia coba. Disinilah sebenarnya Bung Alil. Karena terkadang juga hal-hal yang sifatnya kebijakan seperti ini sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi kalau itu bahaya idiku Indonesia Pak, gampang lah dan atamari politik Bung Alil. Mana yang kita apalagi baru-baru pesta demokrasi jadi engkatona makada rasional engkatona cucu-cucu paling mondre kada iya. Apa itu namanya kalau pemimpin daerah ada bupati, ada wakil bupati, ada wali kota, ada wakil wali kota, biasa berbeda partai dan sebagainya. Jadi menjadi rahasia tidak menjadi rahasia umum lah dalam sebuah kepemimpinan. Di DPR pun juga begitu Bung Alil. Engka runner up. Jadi ada kepentingan 2029. Kalau kita lihat di Pati terakhir ini ada salah satu aktor pendemo yang sangat viral kemarin di situ kan justru ini kan targetnya tanggal 25 ini demo besar-besaran lagi Bung Alil kan? Nah, tapi dia sendiri sebagai inisiator kemarin berfoto dengan Bupati Pati lalu mengatakan saya membatalkan demo pada tanggal 25. Dikritik lagi sama masyarakat. Kenapa kau yang pancing kita ini baru tiba-tiba karena sudah sama dengan Bupati masuk angin mikapang atau apa? Tapi kalau kita lihat argumentasinya dia bilang kenapa saya tidak teruskan karena Bupati sudah mengikuti apa yang kita inginkan. Tuntutan kita sudah diterima membatalkan itu.
Tetapi jadi untuk apa kita lanjut? Nah, saya lihat ini sudah banyak yang tunggangi ini. Nah, tunggangi pasti kalau sudah tunggangan-tunggangan begitu kan sudah tunggangan politik, karena isunya bukan lagi persoalan PBB tapi isunya adalah turunkan bupati Bung Khalil. Nah, dia diri sematu kada niga macule kuro. Yang jelas engkau sutradarana pasti Bung Khalil. Kalau masuk di panggung-panggung begitu kan ya seperti itu. Politik itu kan identik dengan kekuasaan Bung Khalil, dan semua yang masuk itu nonsen, itu tidak ingin berkuasa. Semua ada nalurinya untuk mau memimpin Bung Khalil. Itu teori saya kalau dalam politik Bung Khalil seperti itu. Oh begitu di. Ya. Pokoknya aku loi itunggani politik ai. Apa ya? Ya tadi perebutan kekuasaan identik, siapa yang masuk di politik itu berarti orang mau berkuasa. Kita lihat di baru ini Bung Khalil. Maksudnya dengan kasus Badan Kehormatan itu Bung Khalil ya. Itu kan kenapa menjadi besar? Kenapa menjadi ribut? Kenapa menjadi harus ada demo apa dan sebagainya? Kan itu tadi. Engkau tuh kasih berkepentingan kurang apa? Kada mudah-mudahan aja ini itu dan kur. Oh iya. Jadi ya begitulah. Situasi kita sekarang ini, Bung Khalil. Iya, ada Makassau ini. Apa yang sedang terjadi? Wah, aku tanah. Iya. Terjadi di mana dulu ini? Mulia Desam, Pemda jadikan NJOP, PBB, PAD yang instan. Pak Rahman ini yang lebih banyak terjadi. Jika Bupati 01 dan Wakil Bupati 01 tapi ada yang lebih berpengaruh agak kosong-kosong nasanya. Tapi sebenarnya Bung Khalil, kita ini kan sudah belajar dari pengalaman kita di baru ini Bung Khalil ya. Kita inginkan sih bagaimana harmoni lah selama 5 tahun ya, supaya itu kasih pusing ya rodoro masyarakat nih. Masyarakat ya. Biasanya kalau Pak Boting agak pusing di uluna weh. Ndak dua-dua biasa nah. Karena kada engka ni gak galena bendi pia engka. Ataukah mundato gak pale de nama tu kayak gitu kok. Kayak banyak yang seperti itu. Tapi itulah dunianya politik Bang, tidak bisa dipisahkan dengan seperti itu. Iya. Ada tidak chips ini cucok nazana pemalcawa. Bang Ogi, naik atau turunnya pajak semua atas kebijakan pemerintah setempat. Iya, betul. Amri, sawah kita cukup luas, perlu optimalisasi. Iya, pengembangan sumber daya laut ini yang lebih cepat dan dapat hasil. Iya, betul. Iya, ini buktinya katanya KDM bisa penghapusan pajak. Manakah penghapusan? Iya, memang Bung. Penghapusan. Jadi Jawa Barat itu Gubernur kan Deddy Mulyadi setelah melakukan kebijakan spektakuler yang sangat populis di masyarakat Jawa Barat dan sudah mulai banyak direplikasi oleh provinsi-provinsi lain. Dulu kan dia yang paling berani melakukan pemutihan, Bung. Tunggakan pajak kendaraan bermotor ya. Tidak mau 10 tahun, mau 13 tahun, yang penting kau hanya bayar tahun 2025. Iya. Coba bayangkan itu. Nah, banyak dulu yang menolak, banyak yang menganggap bahwa program ini tidak bagus. Tetapi setelah dia lakukan Bung Khalil, mega doi tama. Kan semua orang yang menunggu akhirnya membayar kembali daripada menunggu terus kan mega tuh lo pakai tomen ku galungnya gana sih wajah ya. Hampir sama Ji Bung Khalil. Iya. Dalam waktu kurang lebih 1 minggu sudah ada masuk kurang lebih 11 sampai 15 miliar, itu kan luar biasa Bung Khalil. Akhirnya direplikasi lah di beberapa daerah. Nah, sekarang dia keluarkan lagi kebijakan di saat daerah-daerah lain mencoba untuk mengisi kekurangan anggaran akibat efisiensi dengan menaikkan PBB Bung Khalil. Justru dia mengeluarkan himbauan. Ya, apa himbauan? Kepada seluruh wali kota dan wakil wali kota diminta untuk memutihkan tunggakan PBB bagi masyarakat yang ada di Jawa Barat. Coba bayangkan gitu Bung Khalil. Karena saya katakan tadi bahwa dia bisa berbicara begitu karena memang di Jawa Barat ini PAD-nya saja itu 19 triliun Bung Khalil. Wadadah. Gimana tuh? APB pendapatan asli daerah saja di 19 triliun boleh. Iya, PBB. Coba bayangkan. Ya, ini APBD tadi nak kena di triliun nih. APBD kita ini Bung Khalil, APBD tapi kan Jawa Barat memang Bung Khalil jumlah penduduk di sana kurang lebih 50 juta jiwa. Termasuk wajib pilihan terbesar, makanya
kalau mau jadi RI 1 Bung Ali Iya, kuasai dulu paling itu. tidak harus ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Bung Ali. Iya. Apa kau itu lu masih tidak ada. Makanya juga kadang saya pikir tidak adil juga sebenarnya kita dari sisi demokrasi di dalam pemilihan presiden ini Bung Ali. Mestinya dihitung ulang lagi, dicari itu angka-angka statistik yang mana yang bisa memberikan keadilan. Apa kemater waliman nasani makanya siapa yang bergabung kedua tokohnya yang kuat ini ya itu tajib pemimpin Bung Ali. Oke, nanti kita lanjut di persoalan lain, di persoalan politik karena pajak yang kita Pajak. bahas. Ya, Mulia di Sam ini Kabupaten Baru penerimaan Basnas atau zakat tertinggi di Indonesia. Jadi Iya, masyarakatnya sadar zakat. Oke. Iya. Jadi gubernur itu kemakaran di Goruta. Pada cengi tarotaromo. Ajak nasangi lino bimo pikir. Apa ya tuh seke yana tuh tarotaromo yana tuh matun apa mega bantu ko matu ako lelen pamasen puangnya kamu ngal jadi kemakaran ni Goruta makuro kang maco ini tahu bung ngal baraka nareka di makanya UAS itu pernah mengatakan bahwa dia di mana itu kalau dia lagi apa ya ceramah dia sempat singgung itu bahwa ada salah satu daerah di Sulawesi Selatan penduduknya cuma sekian, pendapatan aslinya cuma sekian, tetapi miliaran dia punya zakat di Basnas. Itu luar biasa boleh. Dan sampai hari ini masih seperti itu. Iya. Oke, Rahman SP ini APBD baru 2025 sekitar berapa ya? Iya. APBD-nya saya kurang tahu juga berapa. Kalau APBD itu hanya di kisaran 900 sekian, Bung Ali. Iya. Tidak sampai 1 triliun kita di baru. Malah pernah mainnya di angka 8. Hanya satu kali dulu kita mencapai 1 itu di periode awalnya dulu Pak Suwardi dengan Andi Idris ya. Pernah di situ kita tembus di angka 1T Bung Ali. Tapi setelah itu masuk di Covid dan sebagainya kita masih bermain di angka 8. 8 sampai 9. Ya, Bung Ali. Iya. Ada chips ini. Bagusnya baru bikin lapangan pekerjaan lah. Karena Mega to baru kiosi lo mana merantau. Oh. Iya. Ya lagi cedek ton alo merantau Kalimantan Selatan. Iya. Bang Ogi Sangata cuma 14T tahun 2024. Coba ngerero bayangkan ngero Bung Alil. Sangata 14 triliun. Ini di negara set di triliun. Kan begitu Bung Alil. Jadi ya memang. Tapi di Sangata itu kan luar biasa memang Bung Alil karena dia punya daerah di mana banyak perusahaan-perusahaan tambang yang ada di sana Bung Alil. Tapi aku Mega tuh pendapatannya Mega tuh pengeluaran Bang Ilo. Mega itu pengeluaran. Iya. Itu gampang kalau mantaji anggota DPR itu kurang. Nah, kok saya di miliar mi di mantaji anggota DPR kurang kok dan 2 miliar lebih apa atau 3 miliar. Masuknya 14T cocok nih Mega. Tapi pasti pengeluarannya Mega tuh agak hati kena kok di rumah tangga Bang Ilo. Mega pendapatan pasti tuh lo tombeli ye. Iya. Gero ya biasa lo pernah Bung Alil. Nah kau Mega doi, nampak Tommy sedih pacapu. Iya. Aku cek deh. Mega keperluan. Aku cek deh bertahan Tommy. Iya. Idiki-diki. Iya pikiri ke Bung Alil. Jadi mengikut yang begitu. Banyak pendapatan, banyak juga pengeluaran tidak terbendung malah. Tadinya kita tidak berpikir ke mall, tidak berpikir entertain, akhirnya berpikir. Tapi kalau pas-pas saya mohon roman kayak apa ada yang perpepe kode si senang itu. Tapi tua Toma. Iya. Oke. Bang Ogi 18 kecamatan kurang lebih 220 perusahaan tambang dan sawit. Karena sawit karena tambang tambak juga di tambang dan tambak juga di sana kan besar Bang Alil. Jadi kasih kuberue dan gagal Bang Alil. Iya. Oke. Apalagi nako malam matoni matu pede berkurang transfer darah apa nama alasan. Saya dengar tahun ini malah tidak ada lagi pokir katanya itu tidak ada lagi. Biasa kan Mega janji anggota dewangi mak janji tona loi anu engka matu pokir matu male.
Ya, Buena janji ni atuna melo pemilihan, atuna pemilihan agak legislatif, wah, mega janji wah. Season na kedekigan itu. Jadi alasan Ayan nama kenapa gue lagi bawa tinggi maku kemajaran ni runtung ada dewangi kotolok apa noleh ro kasih masiri-siri to ni ro kapan aku li ampolok nali seri 50 menit sebuah agak iya biasanya dua celah tak dua lampa agak reka aku tak silampa bau kongka biasanya tak 50 menit agak sebuah belum pila gero janji jadi wajar memang sekarang ini kondisi memang ya kita harus maklumi memang susah oleh karena di sinilah tantangannya pemimpin kita yang baru ini Bang Olil. Kalau dia bisa keluar dari kondisi ini dan dia bisa melahirkan hal-hal yang visioner ke depan, terutama persoalan tenaga kerja dan investasi, maka kita harus ajukan jempol, angkat topi lah kalau menurut saya. Iya, oke. Ada chips ini bisa bikin perusahaan pelelangan ikan di baru, apalagi baru terkenal enak ikannya. Wah. Cocok ya toko Kalimantan makada makanja balen atau ke baru cocok ya tuh apa kok Iloki bandingkan tongkolnya orang Kalimantan dengan tongkolnya kita ikan cakalang itu jauh lebih nikmat ikan kita dibandingkan di sana. Kalau di sana kan sudah terkontaminasi dengan minyak, Bang. Iya. Ya biasa meta kak monro korbolan asal libur kak lokasi kak ku Kalimantan ku Kampung Baru. Kak kuma ya sek natasi monro, Bang. Iya. Mamemik ro. Kotoni ro BAB, kotoni ro maga, Bang. Kotoni ro matu matiket doasi, matiket balik agak masalah kok bukan tapi masih Pak Manetom. Jadi kota dan metoni waju ya jangan mau oleh Pak Penoni ngelantung asana bunga lili Penoni itu tai minyak. Jadi bagaimana mau enak itu ikan-ikan di laut. Jadi maluan rameto di baleta bunga lili. Nah mestinya di baru ini sudah ada cold storage yang besar sebenarnya bunga lili yang ketika terjadi musim ikan itu bisa ditampung dengan jumlah yang besar dan pada saat paceklik harga ikan naik baru dikasih keluar lagi. Tapi sampai hari ini kita belum punya itu bunga. Iya. Bang Ogi nih baru bisa pacu di bidang perikanan dan pariwisata serta SDA lainnya. Betul Bang Ali, cocok. Jadi pengamatan teman-teman ini terkadang meskipun dia di luar tetapi tajam. Nanti kapan-kapan saya live di luar ya. Bung Ali tetap di studio di radio. Mungkin saya yang keluar supaya kita bisa lihat teman-teman kita yang ada di luar ini bagaimana baru sekarang ini. Misalnya saya live di alun-alun, saya live di Anjungan, saya live di Bola Pitue atau di mana lah seperti itu supaya ada nuansa lagi yang berbeda Bung Alildi. Seperti itu. Ada Rahman SP ini, Nunu Kang ada pokir 12 miliar 30 anggota DPRD. Tama mana mah itu KPK ya itu. Mana Kang? Bahaya mah gue Bung Halil. KPK dengan kejaksaan sekarang itu yang dia bidik itu adalah pokir. Dan sudah beberapa di provinsi OG itu sudah berapa yang berjamaah masuk. Dan Bone juga termasuk sekarang ini kan yang masih dalam tahap pemeriksaan oleh kejaksaan, tinggal menunggu bagaimana hasil penyidikannya Bung Halil. Ya terkait dengan pokir dan sebagainya. Karena pokir itu dijadikan alat bergaining dengan eksekutif, Bung Alil ya. Iya, Rahman SP baru itu potensinya petani, nelayan, pedagang dan kota santri. Iya. Oke, Bang Ilo. Kesimpulan kita pagi ini. Ya, kesimpulan kita pagi hari ini kenapa IGA Radio FM atau obrolan OOG menyapa mengangkat tema terkait dengan pajak PBB ini karena PBB ini menjadi sudah persoalan nasional Bung Alil ya. Iya. Bukan hanya Mendagri yang ngomong tetapi sudah beberapa juga kementerian dan lembaga kemudian anggota DPR yang ngomong agar pemerintah daerah hati-hati di dalam menaikkan PBB karena kondisi ekonomi daerah tentu berbeda-beda Bung Alil ya. Yang kedua adalah kalaupun ada rencana untuk menaikkan PBB harus melibatkan stakeholder terkait seperti misalnya tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, LSM dan sebagainya sehingga ketika kebijakan itu ingin diambil
paling tidak resistensinya sudah sedikit. Nah, yang ketiga, jangan terlalu berlebihan, tetap pada rasional Bung Alil ya, maksudku ya, rasional. Misalnya kalau saya hari ini membayar 800, main rem menjadi 950, dolar kapan mau per perang. Tapi kalau sama kasusnya Pare-Pare bayar 900.000 tiba-tiba jadi 5,5 juta, wah itu bahaya itu. Iya. Nah, seperti itu Bung Alil. Yang kedua, yang terakhir adalah bagaimana pemerintah tidak menjadikan target PBB sebagai sumber pendapatan asli daerah, tambahan sumber pendapatan asli daerah untuk mengisi kekosongan APBD, tetapi mencari sumber-sumber lain yang belum tergarap. Yang kedua adalah menghadirkan investasi di daerah Kabupaten Baru ini yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Seperti itu Bung Alil. Ini yang kita ingin lihat sampai tahun 2025, 2026 ke depan ini. Apa langkah-langkah strategis pemerintah, terutama untuk menghadirkan investasi. Karena bagus. Ya, mudah-mudahan ini didengarkan dan bisa dilaksanakan ke depan Bung Alil. Saya pikir demikian. Oke. Iya, baik untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan tak semua. Iya, dan mudah-mudahan kebersamaan kita pagi ini bisa memberikan informasi baru atau bagaimana untuk Anda. Kemudian juga yang sudah komentar, iya terima kasih banyak. Iya banyak. Yang sudah kasih gift juga terima kasih ya Bung Alil. Iya betul. Kemudian kita juga berterima kasih kepada teman-teman kita di rantau ini Bung Alil, luar biasa. Ada Rahman SP yang selalu setia, ada Ogi, kemudian tadi ada siapa yang saya kasih gift itu. Iya. Pokoknya kita terima kasih semua lah dan berharap untuk bisa selalu hadir bersama di obrolan kita setiap pagi Senin sampai Kamis Bung Alil. Iya. Dan untuk Anda yang ingin jadi sponsor atau pendukung acara kita di Ogi Baru Menyapa, silakan Anda bisa hubungi kami di IG Radio. Ya, siapa tahu ada yang ingin mempromosikan usahanya. Mempromosikan usahanya di acara ini boleh. Karena kita hadir Senin hingga Kamis. Pada pukul 8 hingga pukul 9 lewat ya. Dan tentunya silakan Anda bisa hubungi nomor kontak yang sudah tertera di atas itu di 0822 99 88 8164. Iya. Jadi boleh Anda kontak kami atau DM saja ke IG Radio karena mungkin ada yang ingin promosikan, ya kembali kita ulangi, ya mempromosikan usaha atau kong kato sponsor Bung Alil semakin meningkat itu kualitasnya acara betul. Pembahasan tema kemudian menghadirkan juga narasumber yang terkait nah kong kato pastor soro na cedek Bung Alil lebih smart. Karena bagaimanapun ini kan perangkat yang digunakan ini supaya lebih stabil lagi. Dia nama kada cek 1 2 3 halo magani makan jani makan catoni bibi agak Bung Alil deh. Seperti itu. Jadi nanti kita sambil berusaha juga di maksudnya di teman-teman yang lain untuk bisa ada support boleh ya. Iya, dan itu dengan harga yang terjangkau. Iya, bahasa anggotaku Kalimantan yang sukses kan makanya toko setiap elek disebut kegiatan ini disponsori oleh si A misalnya. Salam dari beliau untuk seluruh keluarga yang ada di Baru. Begitu contohnya. Iya. Tahu hubungi bawa nih bawa ngiga radio deh tuh nasi aga. Pengeli kaluru mega apa boleh tapi kali mega mah tuh so gitu itu. Oke. Buat Anda semua terima kasih banyak dan kita akhiri dari Jalan Semangka nomor 95 Abungila Bata dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.